Islam seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka yang sudah menyatakan diri untuk bersama PWILS menjaga bangsa dan negara Indonesia agar senantiasa damai, tentram, rahayu sepanjang masa. PWILS dalam konun asasinya telah bertekad bahwa PWILS dibentuk bukan hanya untuk melindungi umat Islam wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, tetapi juga PWILS didirikan untuk ikut serta dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada ke depan orang-orang yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita warisi dari the founding father dari bangsa Indonesia, yang telah memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan keniscayaan keragaman suku dan budaya, agama yang ada di Indonesia, yang bertekad bersama-sama membangun bangsa dan negara menuju kemakmuran. Kemudian hari ini PWILS menyatakan diri ikut serta dalam perjuangan menjaga warisan para leluhur kita, baik leluhur negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mewariskan negara ini, maupun leluhur kita ribuan tahun yang silam yang telah mewariskan tanah Nusantara ini kepada kita. Tanah yang subur makmur, tanah yang penuh barokah, yang dijaga senantiasa sejak dulu oleh leluhur kita dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam rongrongan. Dulu leluhur kita menyerbu Malaka karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Tahun 1500 walaupun itu penjajah masih ada di Malaysia, masih ada di Malaka, maka Kesultanan Demak dan kesultanan yang lain yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, datang ke Malaka untuk membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis. Ketika Portugis datang ke Jakarta, maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Fatahillah Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyerbu Jakarta, menghancurkan kekuatan-kekuatan penjajah dari tanah Indonesia. Kemudian ketika Belanda hadir, Sultan Agung dari Mataram menyerbu Jakarta untuk mengusir Belanda. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata bersama para kiai dari pendiri-pendiri pesantren, pendiri-pendiri tarekat untuk berjuang membebaskan tanah Jawa dari cengkraman penjajah. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian pada tahun 1945 memfatwakan perang membela tanah air yang telah diperdekakan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober membuat yang namanya apa istilahnya, resolusi jihad
bahwa setiap orang yang ada di lingkaran 85 km ukuran sekarang, dulu 94 km ukuran hitungan dari Mbah Hashim, dari Surabaya wajib untuk berperang mengusir Belanda dan sekutu. Dan inilah semangat yang dibawa hari ini oleh PWILS untuk ikut serta senantiasa menjaga tanah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan-rongrongan orang yang ingin memecah belah. Karena PWILS adalah lahir dari putra-putri Nahdlatul Ulama, maka perjuangan, garis perjuangan PWILS adalah mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang santun, yang mengedepankan cinta kasih. Kita tidak boleh di dalam mengaspirasikan aspirasi kita menggunakan gaya-gaya yang di luar akhlak-akhlak Nahdlatul Ulama. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan, maka kesantunan ini yang harus untuk dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah, dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang. 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental-mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental-mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia, apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil, mana buktinya, enggak punya bukti, mana sejarahnya, enggak punya sejarah,
mana hasil tes DNA-nya tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan.